Hai semuanya, selamat datang kembali bersama Movie Crop. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan selalu bahagia ya. Di video kali ini, Mimin akan kembali menceritakan sebuah alur cerita dari sebuah film dengan judul Prey. Nah, gimana kisah dari film ini? Nggak usah lama-lama lagi, langsung aja Mimin ceritain filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang anak laki-laki yang bernama Toby. Di sini, dia terlihat sedang menonton video di HP-nya. Lalu datanglah sang ayah, yang mengajaknya untuk memperbaiki mobil klasik mereka di garasinya. Namun karena Toby yang sedang asik menonton video, dia pun sama sekali tidak mendengarkan permintaan sang ayah. Setelah itu, sang ayah pun pergi sendiri menuju garasinya. Dia pun mulai membuka kap mesin mobilnya. Lalu tanpa disangka, datanglah kedua pencuri bertopeng yang muncul dari belakang sang ayah. Mereka pun langsung menghabisi ayah Toby dengan menusuknya, dan langsung kabur dengan membawa mobil klasik itu. Di sisi lain, Toby yang dari tadi sedang asik nonton video, kini langsung bergegas menuju garasinya, setelah dia mendengar kegaduhan dari arah sana. Beberapa waktu pun berlalu. Kini, Toby berada di sebuah ruangan psikiater, dengan didampingi oleh sang ibu. Di sini Toby disarankan untuk mengikuti sebuah program, yang bisa membuatnya lebih baik setelah trauma yang dia alami akibat kejadian tewasnya sang ayah. Setelah itu, dia diajak ke sebuah perahu, di mana di sana Toby sedang mengikuti tahap akhir dari program psikiaternya. Di sini para peserta akan diantar ke sebuah pulau-pulau yang ada di Malaysia untuk berkemah selama 3 hari 3 malam sendirian. Toby lalu terlihat diantar oleh seorang instruktur yang bernama Kay ke sebuah pulau di mana dia akan tinggal nantinya. Ia pun diingatkan oleh instrukturnya untuk datang ke tempat penjemputan di malam ketiga nanti menjelang fajar. Setelah Kay pergi, Toby pun mulai melihat sekeliling pulau. Dia pun mulai membuat sebuah tenda sambil membuat teman hayalannya. Lalu setelahnya, dia pun memasuki hutan untuk mencari ranting kayu. Dan di sana dia pun melihat sebuah buah kelapa yang jatuh di balik ranting kelapa. Ketika Toby menarik dahan tersebut, dia pun dikejutkan dengan adanya seekor mayat monyet di sana. Lalu dia bergegas kembali ke tendanya. Dia pun dibuat terkejut ketika melihat seekor monyet yang sudah menghabisi seluruh perbekalannya yang ada di sana, sehingga membuat dia sangat kesal. Hal itu membuat Toby menjadi tidak fokus, yang membuatnya melemparkan pemantik satu-satunya yang dia miliki ke lautan. Dan ketika dia sadar akan kebodohannya, dia pun mulai mencari pemantik itu. Ketika dia sedang mencarinya, tanpa sengaja dia menginjak karang yang membuat kakinya terluka. Namun, hal itu membuatnya mendapatkan ide untuk menjadikan kerang sebagai makanannya nanti malam. Hingga akhirnya malam pun tiba. Di sini terlihat Toby yang terlalu banyak makan kerang, sehingga membuatnya keracunan dan muntah-muntah. Dia pun kembali memasuki hutan untuk mengambil kelapa muda yang siang tadi dia lihat. Dia dikagetkan dengan bayangan misterius yang ada di belakangnya. Toby pun mencari bayangan itu dengan senternya. Di sana, dia melihat sesosok manusia bertanduk yang sangat menyeramkan. Dia kembali ke tenda untuk mengambil suar dan mengarahkannya ke sosok tersebut. Dia pun akhirnya harus jatuh pingsan, dikarenakan dia yang telah keracunan oleh kerang sebelumnya. Keesokan paginya dia terbangun dan dikejutkan dengan 2 buah kelapa yang telah ada di hadapannya. Tanpa pikir panjang, dia pun langsung meminumnya. Ketika dia melihat ke arah pantai, dia dibuat semakin terkejut ketika melihat ada seorang wanita yang sedang berenang di sana. Toby pun mengikuti wanita itu secara diam-diam, dan dia pun sempat kehilangan jejak dari wanita itu. Namun, tiba-tiba saja wanita itu tepat di hadapannya dengan golok yang dibawanya, dan wanita itu langsung mengejar Toby. Karena Toby sangat ketakutan, dia pun terjatuh. Namun ternyata wanita itu bukanlah mengejar Toby, melainkan dia berlari menuju ke seekor babi yang masuk ke dalam jebakan tepat di belakang Toby. Lantas, Toby pun lalu menghampiri wanita tersebut. Di sini wanita itu berkata kalau Toby tidak bisa terus berada di sini dan menyuruh Toby untuk pergi. Namun, Toby tetap saja mengikuti wanita itu dan bertanya apakah wanita itu berasal dari pulau ini. Namun, wanita tersebut sama sekali tidak menjawab pertanyaannya. Tidak lama setelah itu, terlihat wanita tersebut sedang memanggang babi di tepi sungai. Dan ada sebuah pondok di sana. Toby pun mulai menceritakan
Bagaimana bisa dia berada di pulau tersebut kepada wanita itu? Setelah makan, wanita itu pun kembali masuk ke tempatnya. Dan Toby pun bertanya, apakah dia harus kembali ke tendanya? Wanita itu melarangnya karena mungkin akan sangat berbahaya. Karena penasaran, Toby pun bertanya, apakah hal yang berbahaya itu? Namun, wanita itu sama sekali tidak memberinya jawaban. Di sini Toby menanyakan nama dari wanita itu. Dan tiba-tiba saja wanita itu pun berbalik dan langsung mengarahkan goloknya ke arah Toby, yang membuat Toby sangat terkejut. Namun ternyata wanita itu sedang mengarahkan goloknya ke arah seekor ular berbisa dan berkata kepada Toby, tetaplah berada di dekat api, karena ular tidak suka api. Perkataan itu membuat Toby menjadi sangat bingung. Dan sambil berjalan pergi, wanita itu memberitahu bahwa namanya adalah Madeline. Di malam harinya, Toby tidur di gubuk di tepian sungai itu. Dan saat itu dia terbangun dari tidurnya. Dia bermimpi telah ditusuk oleh seseorang pria bertopeng yang telah membunuh ayahnya. Malam itu turun hujan yang membuat api di dekat gubuknya padam. Toby mencoba untuk kembali menyalakan api itu. Di saat itu, Toby mendengar suara aneh di balik pepohonan, yang dia sangka itu adalah Madeline. Toby pun menghampiri arah suara itu memasuki pepohonan. Di keesokan harinya Toby terbangun, dan terlihat Madeline yang sudah berada di sana sedang memasak makanan. Madeline melihat sebuah luka yang ada di kaki Toby. Dia pun mengajak Toby untuk mencari obat. Di sini, Toby bertanya kepada Madeline, apakah ada hewan bertanduk seperti kambing di pulau ini? Madeline balik bertanya, apakah Toby telah menemuinya? Dan dia tidak memberikan jawaban pasti. Dia ternyata hanya tinggal di pulau itu bersama ibunya. Akhirnya, mereka pun menemukan sebuah pohon yang berkhasiat untuk mengobati luka di kaki Toby. Akhirnya mereka pun mulai akrab. Dan terlihat Madeline yang kini sedang membantu Toby untuk membuat sebuah gubuk dan sebuah tombak. Lalu mengajarinya menangkap ikan dengan menggunakan tombak. Hari pun mulai semakin gelap. Dan mereka berdua kini sedang berada di sebuah pohon yang terlihat angker, yang merupakan pintu masuk menuju rumah Madeline. Madeline pun berkata kepada Toby untuk selalu membawa tombak itu bersamanya. Hal itu pun membuat Toby penasaran dan bertanya apakah makhluk bertanduk itu akan datang menghampirinya malam ini. Namun, di sini Madeline menjawab kalau ibunya sangat baik dan akan membunuh Toby jika dia menemukan Toby. Jawaban dari Madeline itu pun membuat Toby semakin bingung. Toby yang tidak diperbolehkan untuk mengikuti Madeline, akhirnya memberitahukan kepada Madeline bahwa esok hari dia akan pergi, karena sudah waktunya dia akan dijemput. Namun, hal itu membuat Madeline sangat marah, karena Toby yang akan pergi begitu saja di keesokan harinya. Dan terlihat Kay yang sudah datang ke pulau itu mendengar suara misterius dari dalam pulau itu, yang membuatnya masuk ke dalam pulau. Dan dia sendiri yang harus mencari Toby ke tengah hutan, akhirnya harus mati dibunuh oleh makhluk misterius. Di keesokan harinya, Toby yang sudah bangun kesiangan segera berlari menuju pantai untuk menemui Kay, sesuai dengan jadwal penjemputan. Ketika dia telah sampai di tepi pantai, Toby pun sama sekali tidak melihat Kay dan kapal yang akan menjemputnya. Setelah Toby menunggu beberapa saat, dia pun melihat pelampung keselamatan yang terapung di antara batu karang. Dia mencoba menghampirinya. Dan setelah itu, Toby pun dibuat terkejut ketika melihat perahu Kay yang sudah terbalik tidak jauh dari tempat Toby berada. Setelah itu, terlihat seorang wanita yang berenang dari dalam kapal yang terbalik menuju tepian pantai. Lalu dia masuk ke dalam hutan. Toby pun langsung menghampiri kapal itu dan masuk ke dalamnya. Di sini dia pun sangat terkejut ketika menemukan mayat Kay yang berada di dalam kapal itu. Setelah itu dia pun segera menuju kembali ke pulau dan menuju ke tempat tinggal Madeline. Di perjalanan menuju kediaman Madeline, dia menemukan sebuah senter milik Kay yang digunakan tadi malam. Toby pun mulai memasuki sebuah gua yang merupakan pembatas untuk bisa sampai ke rumah Madeline. Di dalam sana, dia dikejutkan dengan munculnya seekor kelelawar yang menabraknya. Hal itu membuat senter yang dia bawa terjatuh. Toby pun sangat panik. Namun beruntungnya, dia kembali menemukan senternya dan langsung menyalakannya kembali. Dan dia melihat adanya lukisan aneh yang berada di dinding gua. Akhirnya, Toby pun berhasil melewati gua itu. Dan dia kembali melakukan perjalanannya.
Di sana, lagi-lagi dia dikejutkan dengan pemandangan seorang wanita yang tadi keluar dari kapal Kay yang sedang memburu seekor kambing. Setelah itu, Toby pun langsung pergi dari sana. Dan akhirnya dia pun menemukan sebuah rumah yang dia yakini bahwa itu adalah rumah Madeline. Lalu, dia pun masuk ke dalam rumah itu. Di sana dia menemukan tas milik Kay dan melihat buku-buku dan foto zaman dulu. Toby pun dibuat sangat senang tatkala dia melihat sebuah radio komunikasi yang ada di sana. Dia dengan segera menggunakan radio itu untuk melakukan panggilan darurat. Saat dia menggunakan radio itu, sempat ada yang memberikan jawaban. Namun, setelah itu tidak ada lagi yang menjawabnya. Tak lama kemudian, wanita yang tadi sedang berburu, ternyata wanita itu merupakan ibunya Madeline. Dia masuk ke dalam rumah bersama Madeline. Toby pun langsung bersembunyi di bawah kolong kasur. Dia mendengarkan percakapan dari mereka. Dan saat itu, ibunya melarang Madeline untuk pergi jauh dari rumah. Saat itu juga Toby dikejutkan dengan kepala monster bertanduk yang sangat menyeramkan yang sudah terpotong. Hal itu pun membuat Madeline curiga dan mulai mencari di mana Toby berada. Di sini, Toby pun menghampiri Madeline sambil berbisik. Madeline meminta agar Toby segera pergi dari sana karena sangatlah berbahaya. Dia meminta agar Toby pergi ke pantai bebatuan sebelah timur, dan dia berjanji akan menemuinya di sana. Toby pun dengan segera pergi dari rumah Madeline. Terlihat dia membuat gubuk baru dan membuat sebuah perangkap untuk berjaga-jaga. Di saat Toby sedang berada di pinggiran pantai, dia melihat kilauan cahaya dari arah seberang pulau. Dia pun langsung membuat api unggun yang sangat besar untuk memberikan sinyal. Di malam harinya, Madeline pun datang ke tempat Toby. Toby bercerita kepada Madeline kalau orang yang akan menjemputnya telah mati. Dan kapalnya ditemukan terbalik bersama dengan mayatnya di dalam kapal. Toby kemudian memberitahukan kalau dia melihat ibu Madeline yang keluar dari kapal tersebut, yang membuatnya yakin bahwa ibu Madeline lah yang telah membunuhnya. Toby kemudian bertanya kepada Madeline apa yang telah terjadi kepada Madeline saat ini. Madeline menjawab kalau dia hanya ingat masa kecilnya dan terlihat keluarganya yang sangat bahagia waktu itu, hingga ada sesuatu yang terjadi di sana. Dia menangis di sudut ruangan dan terlihat ibunya yang dipenuhi dengan darah, yang memintanya untuk tidak melihatnya. Setelah itu, kini Madeline terus melihat hal buruk yang terjadi setiap malam. Seolah-olah ada monster yang berada di sekitarnya. Dia pun merasa kalau ibunya telah membunuh mereka semua. Toby merasa sangat kasihan kepada Madeline dan memintanya untuk ikut bersamanya dengan menunggu kapal yang akan mencarinya. Hingga akhirnya Madeline pun menyetujui ajakan Toby itu. Dia pun berjanji besok dia akan menemui Toby dan memintanya untuk tidak pergi tanpa dirinya. Keesokan harinya Toby pun terbangun ketika dia mendengar suara pesawat kecil yang melintasi pulau itu. Dia segera berlari ke tepian pantai, berharap pesawat itu dapat melihatnya. Sialnya, pesawat itu sama sekali tidak melihatnya dan dengan cepat pergi begitu saja. Ketika Toby sedang berjalan di tepian pantai, dia melihat bangunan mercusuar yang sudah tidak terpakai. Dan dia pun langsung memasuki mercusuar itu dan menuju ke atas. Ketika dia telah sampai di atas, dia menemukan lampu suar dan mesin diesel. Toby mencoba untuk menghidupkannya, namun dia tidak berhasil. Yang disebabkan ternyata bahan bakarnya telah habis. Toby pun ingat bahwa dirinya melihat jerigen yang berisikan bensin di rumah Madeline saat itu. Tiba-tiba saja ketika Toby sedang berjalan di tengah hutan, dia dikagetkan dengan kemunculan Cameron yang saat itu akan memukulnya. Ternyata Cameron datang ke pulau itu dikarenakan telah menunggu lama Kay, yang sama sekali tidak pernah datang ke pulau di mana tempat dia bermalam. Dia pun pergi ke tempat Toby berada setelah melihat api unggun yang Toby buat dengan menggunakan perahu dayung yang dia temukan. Di malam harinya, Cameron mengajak Toby untuk pergi ke pulaunya karena di sana tidak ada orang sama sekali. Namun Toby menjelaskan kalau dia tidak akan pergi tanpa Madeline. Hal itu pun membuat Cameron sangat keheranan. Cameron pun terus mengajak Toby pergi dari pulau tersebut, dan hal itu membuat Toby sangat marah karena Toby sangatlah ingin bersama dengan Madeline. Dia pun langsung mencari Madeline ke rumahnya. Saat Toby sampai di rumah Madeline, dia tidak menemukan Madeline. Dan ketika dia akan pergi, tiba-tiba saja ibu Madeline datang
sambil menodongkan golok ke lehernya. Beruntungnya, Toby berhasil melarikan diri dari sana dan menuju ke sebuah perangkap yang telah dia buat sebelumnya. Lalu, ibunya Madeline pun akhirnya terkena jebakan yang telah Toby buat. Ibu Madeline pun berteriak, karena kini perutnya telah tertancap oleh kayu perangkap. Toby pun menghampiri ibu Madeline. Toby yang selama ini telah mengira bahwa ibu Madeline lah yang telah membunuh Kay dan semua orang yang ada di pulau itu, dia pun dibuat terkejut setelah dia mendengarkan pengakuan darinya bahwa yang telah membunuh mereka semua adalah Madeline sendiri. Toby pun tidak langsung mempercayainya dan menganggap ibunya Madeline telah gila. Namun, ibu Madeline pun kembali menceritakan bagaimana awal mula kejadian itu bermula. Kita diperlihatkan masa lalu dari ibunya Madeline dan suaminya, yang merupakan seorang pastor, datang dan berusaha mengingatkan penduduk lokal yang sedang melakukan pemujaan ritual di sebuah gereja. Walau para penduduk di sana mengingatkan mereka untuk tidak mendekati altar ritual tersebut, Madeline yang waktu itu masih sangat kecil dan tidak tahu apa-apa, dia pun menghampiri altar dan berdiri di sebelah tanda lingkaran. Dan di saat itulah, tiba-tiba saja Madeline kerasukan oleh makhluk jahat dan langsung membunuh mereka semua, hingga hanya menyisakan dirinya. Ibunya Madeline yang kini mulai sekarat memberikan buah merah yang dapat digunakan oleh Toby untuk menundukkan makhluk itu. Lalu dia juga memberitahukan kepada Toby bahwa makhluk itu sangat takut pada cahaya. Dia pun berpesan pada Toby kalau dia tidak boleh membiarkan Madeline pergi dari pulau itu, karena hal itu dapat membahayakan orang lain. Di sini, Toby pun terlihat sangat menyesal dan kebingungan. Dan dia pun pergi meninggalkan ibunya Madeline. Di sisi lain terlihat Cameron yang sedang menunggu kedatangan Toby sambil menyalakan api unggun. Dia pun terkejut dengan suara di pepohonan. Dia mengira bahwa itu adalah Toby yang telah kembali. Sementara itu terlihat Toby yang sedang terburu-buru. Dia berlari menuju tempat Cameron berada untuk menyelamatkannya. Namun naas, ternyata Madeline sudah berhasil membunuh Cameron setelah dia berada di pepohonan jauh dari perapian. Dan akhirnya sampailah Toby di tempat Cameron. Namun di sana dia tidak menemukan Cameron dan hanya melihat bercak darah di tanah. Dan saat itulah dia melihat Madeline yang datang sambil membawa mayat ibunya. Madeline bertanya pada Toby, apa yang sudah dia lakukan? Toby menjelaskan bahwa semua itu dia lakukan untuk mereka berdua. Dan tanpa diduga, Madeline pun langsung mencium Toby dengan penuh nafsu. Toby yang saat ini sangat ketakutan, tanpa sengaja menjatuhkan bungkusan buah merah yang telah diberikan oleh ibunya Madeline. Dan ketika dia mencoba untuk mengambilnya saat mereka berguling di tanah, Madeline pun sadar bahwa ada yang aneh pada Toby. Dengan cepat Madeline pun berubah menjadi makhluk yang sangat mengerikan itu. Namun beruntungnya, Toby berhasil memukul Madeline yang membuatnya langsung pingsan. Dia lalu mengambil buah merah itu dan langsung memerasnya, kemudian memasukkannya ke dalam mulut Madeline. Dia pun mengikat Madeline dengan akar dan segera berlari menuju rumah Madeline untuk mengambil bensin yang berada di sana. Kemudian Toby pun kembali ke menara mercusuar untuk menyalakan mesin diesel di sana. Setelah dia selesai mengisi bensin pada mesin diesel mercusuar, dia pun berhasil menyalakannya. Di sisi lain, ternyata Madeline kembali terbangun dari pingsannya dan berhasil melepaskan ikatan yang telah mengikatnya. Setelah itu terlihat Toby yang sedang mengawasi lautan, berharap ada kapal penolong yang datang. Namun, ketika dia sedang menuruni tangga sambil membawa jerigen bensin, dia pun terjatuh karena tangga yang dia injak telah keropos. Hal itu membuat bensin yang dia bawa harus jatuh ke lantai. Dan saat dia bangun dan menuju pintu, tiba-tiba saja pintu itu tertutup dengan sendirinya. Toby pun sadar bahwa itu adalah Madeline yang kini telah mendatanginya. Dan benar saja, itu adalah Madeline yang langsung menyerang Toby dengan cakarnya yang sangat mengerikan. Di sini, Toby berusaha sekuat tenaga untuk melawannya. Beruntungnya dia mendapatkan buah merah yang tumbuh di bangunan itu. Lalu pada akhirnya, Toby pun berhasil membakar Madeline bersama bangunan mercusuar itu. Dan dia dengan segera pergi dari sana. Dia pun langsung berenang untuk mendatangi sebuah kapal yang saat itu melihat lampu mercusuar yang ada di pulau itu. Dan film pun ditutup dengan memperlihatkan Madeline yang kini berada di kapal penolong itu. Kemudian, film pun berakhir. Jangan mudah untuk percaya
dan menaruh semua yang kita miliki kepada orang yang baru saja kita kenal. Karena kita belum tahu siapa dia. Kita belum tahu semua sifat dan kepribadian dari orang tersebut. Bisa saja di depan kita baik, namun di belakang kebaikan itu semua, ada rencana buruk yang kita tidak tahu. Nah, menurut kamu, pesan moral apa yang kamu petik dari film ini? Dan seperti biasa nih, dari 1 sampai 10, berapa nilai yang mau kamu kasih buat film ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Itulah alur cerita film Prey. Terima kasih yang udah nonton cerita ini sampai akhir, dan sampai ketemu di pembahasan film selanjutnya. Mimin pamit, dadah.